Baik, berbicara tentang potensi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif secara perlahan sekarang sudah menjadi tulang punggung perekonomian. Potensinya kian membesar karena sektor inilah yang terbukti bertahan dalam menghadapi segala dinamika, termasuk sekarang di kala pandemi COVID-19. Perhatian serius terhadap ekonomi kreatif bukan main-main, seperti diungkapkan Bapak Menteri kita, Sandiaga Uno, pada beberapa kesempatan yang lalu. Selama periode 2010 hingga 2016 hanya ada 7 subsektor ekonomi kreatif yang komoditasnya diekspor ke luar negeri, yaitu film, animasi dan video, kria, kuliner, musik, fashion, penerbitan, dan seni rupa. Dalam 7 subsektor tersebut, 90% lebih merupakan ekspor komoditas fashion serta kria, 6%-nya kuliner, dan sisanya adalah penerbitan, seni rupa, musik, serta film, animasi, dan video. Subsektor film, animasi, dan video merupakan subsektor yang memiliki nilai ekspor terkecil selama periode 2010 hingga 2016, dan ekspor komoditas ini hanya ada pada tahun 2011, 2015, dan 2016. Indonesia kini didaulati sebagai negara terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sekarang sudah ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Sandiaga Uno juga menjelaskan bahwa dari 17 subsektor ekonomi kreatif tersebut ada 3 yang dibanggakan menjadi penyumbang terbesar struktur PDB dan ekspor, seperti fashion, kuliner, dan kria. Kuliner menduduki peringkat pertama, menyumbang perolehan terbesar, yakni 41%. Sedangkan fashion berkontribusi sebesar 17% dan kria 14%. Selain 3 hal tersebut, ada 2 lagi yang menjadi keunggulan, yaitu aplikasi startup berbasis teknologi digital dan industri konten atau content provider. Nah, kelima jenis ekonomi kreatif ini dapat memberikan dampak ekonomi dan dampak sosial yang tinggi. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, dapat menjadi solusi bagi angkatan kerja baru maupun korban PHK akibat pandemi. Bidang-bidang tersebut juga diminati milenial. Kontribusi ini menjadikan Indonesia menjadi peringkat ketiga ekonomi kreatif dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap karya kreatif. Yang pertama itu peningkatan daya belinya. Mendorong peningkatan permintaan pada produk-produk yang memiliki elastisitas, pendapatan tinggi, termasuk karya kreatif. Nah, selain itu, perkembangan teknologi telah membuat harga beberapa karya kreatif menjadi lebih terjangkau. Yang kedua ada perubahan pola konsumsi. Nah, saat ini konsumen karya kreatif tidak hanya jadi pengguna pasif, tapi juga menjadi bagian dari karya kreatif itu sendiri, karena konsumen adalah CEO kreator dari karya kreatif. Yang ketiga ada pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk ini merupakan potensi bagi pemasaran karya kreatif. Keterbukaan informasi menjadikan karya kreatif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dari semua lapisan usia. Selama tahun 2012 sampai 2016 itu nilai ekspor Indonesia cenderung terus mengalami penurunan. Namun sebaliknya, ekspor komoditas aircraft ekonomi kreatif Indonesia cenderung terus mengalami peningkatan.